kami kelompok 1, Nia Aprilia, Sagita Chandra Dewi, Vilda Ayu Damayanti akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen dalam keunggulan kompetitif. Sistem umum perusahaan. Dari bagan ini menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah yang meliputi sumber daya input, proses transformasi, dan sumber daya output. Aliran sumber daya virtual berada di bagian atas yang meliputi data, informasi, dan keputusan. Perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan dan lingkungannya terdiri atas aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, dan aliran sumber daya lingkungan. Aliran sumber daya fisik yaitu sumber daya fisik sebuah perusahaan yang meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman, dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input, diubah menjadi barang jadi yang kemudian dijual kepada pelanggan. Mesin dibeli dan digunakan, dan pada akhirnya menjadi besi tua atau ditukar dengan mesin yang baru. Uang memasuki perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi pemegang saham, dan pinjaman, lalu diubah menjadi pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya, aliran sumber daya virtual, yaitu aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Selanjutnya, aliran sumber daya lingkungan, yaitu aliran umum yang terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Sumber daya lingkungan. Unsur-unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Kedelapan unsur tersebut meliputi pemerintah, komunitas keuangan, pemasok, serikat pekerja, pemegang saham atau pemilik, pesaing, pelanggan, dan komunitas global. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan terdiri atas meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Sistem elektronik. Data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindahan kode batang atau ID frekuensi radio. Seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa, para pelanggan perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang tinggi, dan memenuhi kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Dimensi keunggulan kompetitif meliputi keunggulan taktis, yaitu pengimplementasian strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang kedua, keunggulan strategis, keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang ketiga, keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Rantai nilai atau porter terdiri atas aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Aktivitas pendukung terdiri atas infrastruktur perusahaan,
perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran kebijakan dan prosedurnya sendiri. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Terdapat juga keuntungan koordinasi yang meliputi fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagai pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Istilah sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang sistem informasi global. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi terdiri atas: pertama, relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, akurasi. Idealnya seluruh informasi seharusnya akurat. Ketiga, ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Keempat, kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi warisan adalah sistem informasi awal serta piranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini atau terbaru. Format-format manajemen gambar. Yang pertama ada JPEG atau Joint Photographic Expert Group, terutama digunakan untuk gambar-gambar web, mampu mencapai pengurangan ukuran file yang paling besar di antara format-format yang lain. Yang kedua, GIF atau Graphic Interchange Format, terutama digunakan untuk gambar-gambar web, hanya menggunakan warna 256, mampu mengurangi sebagian ukuran file. Lebih umum digunakan untuk gambar hitam putih dan gambar-gambar animasi. Yang ketiga, TIFF atau Take Imagine File Format, gambar bitmap yang membutuhkan ruang penyimpanan dalam jumlah besar, namun dapat ditampilkan di kebanyakan resolusi tanpa adanya kehilangan mutu gambar. Yang keempat, DMF, standar format bitmap bagi Windows yang membutuhkan ruang penyimpanan dalam jumlah besar. Yang kelima, WMF atau Windows Metafile Format, format untuk grafik-grafik yang dipertukarkan di antara aplikasi-aplikasi berbasis Microsoft Windows seperti Word, Excel, dan sebagainya. Perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Perencanaan strategi untuk area-area bisnis. Pendekatan SPIR atau Strategic Planning for Information Resource. Pengembangan rencana strategi secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang diberikan oleh layanan informasi. Perencanaan strategi yang saling terhubung meliputi perencanaan strategis untuk sumber daya informal, perencanaan strategis untuk sumber daya pemasaran, perencanaan strategis untuk sumber daya produksi, perencanaan strategis untuk sumber daya manusia, perencanaan strategis untuk sumber daya keuangan. Perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Strategi bisnis berpengaruh pada sumber daya informasi. Selanjutnya, sumber daya informasi dan strategi information system berpengaruh pada strategi bisnis. Dan kedua hal tersebut saling berkesinambungan, masing-masing proses perencanaan akan mempengaruhi proses perencanaan yang lain. Perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Rencana strategi sumber daya informasi antara lain: pertama, tujuan sistem pemrosesan transaksi. Sumber daya informasi yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, piranti keras, piranti lunak, informasi, dan data.
Kedua, tujuan sistem informasi manajemen. Sumber daya informasi yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, piranti keras, piranti lunak, informasi, dan data. Ketiga, tujuan decision support system. Sumber daya informasi yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, piranti keras, piranti lunak, informasi, dan data. Keempat, tujuan kantor virtual. Sumber daya informasi yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, piranti keras, piranti lunak, informasi, dan data.